kalian klik video ini dan kalian berharap mau turun 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, bahkan lebih dari 20 kilo, ini adalah video yang tepat buat kalian tonton sampai habis. Karena aku punya rahasianya, aku udah turun sampai 23 kilo dan ini bakalan menjadi rahasia yang bakalan aku kasih tahu ke kalian. Halo teman-teman, welcome di playlist perjalanan diet aku. Makasih udah klik video ini. So, di video kali ini aku pengen kasih tahu atau sharing rahasia gimana kita bisa turun sampai 20 kilo lebih. Karena aku udah buktiin kalau aku tuh udah berhasil nurunin berat badan dari 75 kilo ke 52 kilo. Dan itu ada rahasianya. So, di video kali ini aku bakalan sharing gimana cara agar kita cepet banget turun berat badan. Ini tuh video aku khususin buat kalian yang emang teman-teman tuh persepuhan tentang diet dan udah lama diet tapi susah banget turunnya. Ini video yang cocok buat kalian. Jadi aku nggak rekomendasikan buat teman-teman yang masih pemula di diet. Oke teman-teman, jadi aku bakalan kasih tahu 3 poin atau 3 hal yang bakalan aku jelasin di video ini. Jadi ini adalah rahasianya. Yang pertama, apa yang harus kita hindarin. Yang kedua, apa yang harus kita konsumsi. Dan yang ketiga, apa yang harus kita konsistenkan atau kita harus lakukan secara terus-menerus, oke? Oke teman-teman, jadi untuk bisa turun sampai 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, bahkan lebih dari 20 kilo, kita tuh memerlukan yang namanya strategi. Nah, strategi ini kadang bersifat rahasia dan kadang gak semua orang bisa lakukan strategi ini. Dan yang di poin pertama aku adalah apa yang harus dihindarin biar kita tuh cepet turun berat badan. Di sini aku bakalan ngasih tahu gimana caranya cepet buat turunin berat badan. Aku nggak bisa bilang ini diet jangka panjang, tapi ini juga bisa dijadikan diet jangka panjang jika sesuai dengan kondisi tubuh kamu. Kadang tiap orang punya beda-beda kondisi tubuh. Nah, kalau aku pribadi sangat cocok dengan diet ini. So, apa yang harus kita hindarin agar berat badan kita tuh cepet banget turunnya. Bisa sampai 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, bahkan lebih dari 20 kilo. Apa itu yang harus kita hindarin? Yang pertama adalah karbohidrat tinggi gula, aka atau bisa disebut dengan karbohidrat simplex. Ini tuh karbohidrat yang jenisnya itu tinggi banget gula dan dia itu biasanya seperti contohnya itu adalah nasi, makanan olahan, makanan junk food atau makanan-makanan lain yang bersifat tinggi gula. Aku di sini pengen kasih tahu apa sih yang harus dihindarin. Kalau aku bilang karbohidrat simplex, pasti kalian tuh gak terlalu familiar gitu ya. Jadi aku bakalan to the point yang harus dihindarin agar kita cepet banget turun berat badannya adalah nasi putih. Nasi putih harus banget kita hindarin. Makanan manis yang ada gula pasir di dalam olahannya itu juga harus dihindarin. Sorry agak serak. Terus yang ketiga itu minuman manis harus banget dihindarin yang dia itu kandungan gula pasir ya yang adanya. Terus juga makanan atau cemilan manis itu harus dihindarin seperti roti manis atau cemilan-cemilan manis lainnya itu harus dihindarin karena semua yang aku sebutin tadi tinggi banget kalorinya. Kalau kita konsumsi makanan yang tinggi kalori itu artinya kita mengonsumsi kalori harian yang akan tinggi. Ditambah lagi itu banyak banget kandungan gulanya. Dimana kalau kita konsumsi banyak gula ke dalam tubuh itu artinya kita akan membentuk cadangan energi baru. Ketika kita membentuk cadangan energi baru sedangkan energinya masih ada sebelumnya, itu bakalan membentuk yang namanya lemak. Kalian bisa riset lagi di jurnal penelitian dan lain-lain. Kalau misalkan gula yang terlalu over di dalam tubuh itu benar-benar bikin tubuh kita cepet banget obesitas atau kegemukan gitu. Jadi hal pertama yang harus kita hindarin adalah gula. Gula itu banyak banget ya olahan-olahan yang makanan yang terbuat dari gula dan itu harus kita hindarin agar kita turunnya cepet gitu. Tapi aku nggak bisa kalau nggak makan nasi gitu ya.
Sebenarnya bisa aja kita tuh kayak dikurangin kapasitasnya gitu. Sekarang nasinya cuma 3 sendok atau 4 sendok gitu. Tapi kembali lagi, kalau misalkan teman-teman pengennya cepat, lebih baik dihilangkan. Ini tuh kayak diet Dr. Zaidul Akbar. Jadi aku pernah nonton video TikTok Dr. Zaidul Akbar. Itu benar-benar yang namanya menghilangkan nasi dari pola makannya, pola hidupnya gitu, gaya makannya gitu. Dan itu benar-benar aku ngerasain banget waktu tahun 2020 lalu. Aku benar-benar ngehilangin nasi berbulan-bulan dan aku berhasil turun sampai 52 kilo. Maksudnya aku berhasil turun ke berat badan 52 kilo. Itu real, no fake. Jadi benar-benar yang harus dihindarin itu adalah gula dan nasi. Dan pokoknya berbagai turunan makanan yang mengandung gula banyak itu hindarin. Kayak roti, kue, cemilan manis, makanan manis yang pakai gula pasir, Tahiti, boba, semua itu hilangkan kalau kamu mau cepat turun ya. Selain makanan yang tadi, kalian juga harus hindarin yang namanya tepung-tepungan, karena itu benar-benar gak sehat banget dan benar-benar bikin gendut banget, kalorinya tinggi banget, gulanya banyak banget. So itu benar-benar harus kalian hindari. Pokoknya olahan makanan yang mengandung gula tinggi, terus juga nasi, itu kalian hindari. Nah, kalau misalkan nasi merah gimana? Aku gak terlalu saranin karena nasi merah sebenarnya sehat dan banyak seratnya. Tapi kembali lagi, nasi merah kalorinya agak tinggi dan ya pokoknya kita harus defisit kalori juga gitu. Agar ya kebutuhan kalori kita defisit dan kita akan membakar lemak lebih cepat dan berat badan akan turun lebih cepat juga. So ya, itu dia yang aku hindari. Dan ini ampuh banget ketika kita menghindari itu, berat badan cepat banget turunnya, badan juga cepat banget mengecilnya gitu. Setelah aku menjelaskan makanan yang harus dihindari, ada lagi satu hal yang harus dihindari ketika kita pengen turunin berat badan dengan signifikan dan ada hasilnya. Apa itu? Hindari bermalas-malasan atau rebahan doang. Karena bener-bener rebahan doang, malesan itu bener-bener ngaruh banget ke bobroknya atau susahnya turun berat badan. Aku ngerasain banget waktu tahun 2021 lalu aku kebanyakan rebahan dan aku jarang banget keluar untuk berjalan kaki atau olahraga, dan hasil berat badan aku cepet naik dan susah banget turunnya. Jadi hindari yang namanya rebahan doang. Kalian gak harus olahraga yang berat, gak harus nge-gym, gak gitu-gitu. Cukup jalan kaki doang itu udah lumayan menggerakkan tubuh kalian, membuat kalori kalian terbakar. Itu cukup jalan kaki doang. Jadi setidaknya gak hanya jalan kaki, kalian bisa nyapu, ngepel, nyuci piring, pokoknya berkegiatan, beraktivitas di luar, di dalam rumah itu harus kalian lakuin. Biar apa? Biar enggak menimbun cadangan energi. Ketika kalian menimbun cadangan energi dan hanya menabung cadangan energi, itu artinya penumbuhan atau pertambahan lemak itu akan selalu bertambah ketika kalian cadangan energinya tuh nggak dipakai. Jadi setiap harinya kalian harus melakukan kegiatan atau aktivitas yang membakar cadangan energi kalian, sehingga ketika cadangan energi kalian terpakai, lemak tidak akan bertambah dan lemak malah akan berkurang gitu. Oke, lanjut di poin yang kedua, apa yang harus dikonsumsi. Tadi aku udah ngomongin apa yang harus dihindarin, mulai dari makanan dan juga aktivitas tubuh. Dan yang kedua ini, apa yang harus dikonsumsi sih untuk biar kita tuh turun 15 kilo, 10 kilo, sampai 20 kilo lebih. Oke, yang harus kita konsumsi adalah number 1, protein hewani. Ya, aku dalam perdietan dari 2019, 2020, 2000 sampai sekarang, aku sangat mengutamakan yang namanya protein hewani. Kenapa? Karena itu memberikan asupan kepada otot kita. Ketika otot kita diberikan asupan atau diberikan bensin gitu ya, dia akan bekerja dengan maksimal.
Otot itu adalah salah satu alat untuk membakar lemak. Apalagi kalau misalkan kita pacu dengan aktivitas tubuh, otot akan lebih cepat lagi membakar lemak. Aku pribadi dalam aktivitas tubuh nggak banyak-banyak kok, paling cuma berkegiatan di dalam rumah atau jalan kaki keluar. Aku jarang olahraga sama sekali, aku harus jujur kan. Nah, tapi untuk protein hewani itu, kalian harus tahu juga bahwa protein hewani itu termasuk makanan-makanan yang berasal dari hewan-hewanan. Hewan-hewanan itu maksudnya apa? Seperti daging ayam, daging sapi, ikan, telur, terus juga seafood dan lain-lain. Itu berasal dari hewan, dan itu adalah makanan yang paling baik banget buat diet. Buat teman-teman yang nggak tahu protein hewani itu apa, jadi protein hewani itu adalah makanan yang berasal dari hewan-hewanan. Contohnya kayak daging ayam, sapi, telur, ikan, seafood, udang, kepiting, pokoknya itu yang berasal dari hewan, itu adalah protein hewani. Kenapa protein hewani itu baik buat diet? Karena protein hewani itu rendah banget karbo, rendah banget gula, tapi tinggi akan protein. Itu yang dicari oleh para pejuang diet, makanan tinggi protein. Nah, selain protein hewani, kita bisa seimbangkan dengan yang namanya karbohidrat yang lebih kompleks. Contohnya apa? Contohnya sayur dan buah. Dan itu juga harus kita pilih-pilih gitu. Gak semua sayur, gak semua buah bisa bagus buat mempercepat penurunan berat badan gitu. Jadi ada beberapa buah yang dia tuh tinggi akan gula, itu aku larang dalam diet ya. Contohnya apa? Mangga, manggis, sawo, terus apalagi yang pokoknya yang manis-manis terlalu over gitu, terlalu tinggi gula banget, itu aku nggak saranin buat dikonsumsi buat diet. Terus juga ada sayur ini sebenarnya rata-rata semua sayur oke-oke aja sih sebenarnya buat diet. Aku lebih menyarankan untuk tidak terlalu konsumsi sayur yang tinggi akan karbo atau gula, kayak contohnya umbi-umbian kayak kentang, itu sehat sebenarnya, tapi kalau misalkan kalian pengen cepat turunin berat badan, agak dihindari, agak dikurangin kayak gitu. Nah, untuk sayur-sayuran yang ijo-ijoan kayak bayam, sayur sop dan lain-lain itu oke-oke aja buat melengkapi asupan pola makan diet kamu gitu. Jadi di samping protein hewani, kalian harus seimbangkan dengan karbohidrat yang kompleks kayak buah dan sayur. Terus itu adalah yang dikonsumsi biar kalian cepet banget turunnya. Selain itu, ada yang namanya minuman. Ini juga nge-boost banget buat mempercepat metabolisme tubuh kita. Contohnya apa? Kopi hitam tanpa gula. Ini bener-bener bagus banget buat melancarkan pencernaan kita. Aku ngerasa banget kalau kopi hitam tanpa gula, tanpa susu, tanpa tambahan apapun, dia itu melancarkan aku dalam membuang air besar. Selain itu, ada buat meningkatkan metabolisme tubuh kita, dan juga ini sehat banget, yaitu teh. Tehnya itu yang paling bagus banget buat diet itu adalah green tea. Boleh green tea merek apa aja, mau itu murah atau mahal, apapun merek green tea boleh gitu ya. Lanjut di poin yang ketiga, yaitu apa yang harus kita konsistenkan atau apa yang harus kita lakukan terus menerus. Tentu aja untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan kita atau sesuai dengan target kita harus melakukan suatu strategi atau rangkaian kegiatan, rangkaian misi yang kita lakukan secara terus menerus dengan konsisten. Karena kalau kita nggak melakukan itu dengan konsisten, ada kalanya bakalan gagal apa yang kita jadikan tujuan. Jadi konsisten atau kita lakukan secara terus menerus itu penting banget untuk mencapai tujuan. Salah satunya menurunkan berat badan. Aku konsisten waktu 2020 tidak makan nasi selama berbulan-bulan, dan aku juga konsisten gak makan manis, gak makan tepung-tepungan, gak makan minuman manis yang dari gula, dan gak makan makanan cemilan manis yang tinggi kalori. Itu aku konsisten lakukan selama berbulan-bulan, dan akhirnya aku bisa turun sampai ke 52 kilo. Sebelumnya aku 52 kilo mungkin waktu aku pas SD, dan itu pas SD pendek banget dan aku bantet banget gitu di berat badan 52 kilo.
Dan sekarang di 52 kilo dengan tinggi badan 153 apa 55, itu aku terlihat sangat slim dan sangat kecil, bahkan seperti anak SMP gitu. Tapi sekarang aku lagi berusaha untuk diet lagi karena berat badan aku naik lagi guys. Sekarang berat badan aku 64 kilo atau 65 kilo, atau kemarin sebenarnya pernah sampai turun 62 kilo. Aku lagi berjuang di 50 kilo. So buat teman-teman semua, selain itu, kita juga harus konsisten dengan aktivitas tubuh, dengan kegiatan untuk membakar cadangan energi di tubuh kita gitu. Semakin banyak aktivitas tubuh, semakin banyak kegiatan, semakin banyak cadangan energi yang dibakar, itu lebih cepat dalam menurunkan berat badan, dalam memperkecil badan kita, dalam menurunkan lemak di tubuh kita. Jadi, selain pola makan yang diatur, aktivitas tubuh juga diatur. Nggak harus olahraga berat, nggak harus nge-gym mahal, tapi cukup dengan kayak jalan kaki, melakukan aktivitas di dalam ruangan seperti nyapu, ngepel, dan lain-lain, itu juga cukup membakar cadangan energi kita. Dan itu dilakukan secara terus-menerus. Jadi jangan anget-anget tai ayam doang, kayak di awal doang semangat, tapi kesana-sananya mager-mageran gitu ya. Jadi harus konsisten. Jadi konsisten aktivitas tubuh dan konsisten pola makan juga. Dan itu bakalan mengantarkan kalian ke berat badan yang kalian impikan. So segitu dulu video dari aku. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel aku, like dan komen. Buat teman-teman yang punya tips atau rahasia lainnya, kalian bisa ceritain di bawah, karena pasti teman-teman yang lagi berjuang buat diet juga butuh informasi dan sharing masukan dari kalian. Bye bye.